Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih. Kita akan siapkan hati kita untuk kita masuk di dalam kebaktian kita pada Minggu 19 April 2020. Dan kebaktian kita akan dilakukan secara online dalam beberapa minggu ke depan sampai ada informasi dari pemerintah bahwa wabah pandemi COVID-19 segera berakhir. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita memulai kebaktian kita, saya ajak kita untuk kita berteduh diri, kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam kebaktian kita dengan bersama-sama kita mengangkat pujian hormat bagi Allah Bapa. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Allah dan kita memulai kebaktian kita dalam percaya bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai juga. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, nats yang membimbing kita dalam kebaktian di hari Minggu ini dalam tema Gereja Membangun Diri dan Menatap Masa Depan terambil dari Matius 26 ayatnya yang ke-41. Firman Tuhan berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita angkat pujian, Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh Dalam
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita ada di hadapan hadirat Allah untuk kita mengaku segala dosa dan kecemaran kita di hadapan hadirat-Nya. Mari kita berteduh diri, kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu bahwa kami telah berbuat dosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Karena itu dengan segala kerendahan hati kami mohon kepadamu ya Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan sucikanlah kami dari segala kecemaran kami. Amin. Kita pujikan nyanyian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudara-saudaraku, dengarkanlah berita anugerah dari Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apa aku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Secara berbalas-balasan kita akan menaikkan Mazmur 149 ayat 1 sampai 9 sebagai pujian syukur kita untuk anugerah yang kita terima. Mazmur 149 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan membacakan ayat yang dicetak keluar, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara membacakan bagian yang dicetak ke dalam. Di bawah perikop, nyanyian kemenangan bagi orang Israel. Haleluya, nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang-orang saleh. Biarlah Israel bersuka cita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas Raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian.
Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya. Ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa. Penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa. Untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai. Dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Untuk melaksanakan terhadap mereka hukuman seperti yang tertulis. Itulah semarak bagi semua orang yang dikasihinya. Haleluya. Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berteduh diri dan kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami agar kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu dengan baik. Dan oleh kuat Roh Kudus, kami semua dimampukan untuk melaksanakan kehendak firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-51. Firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 24 ayat 37 sampai ayat 51. Firman Tuhan di bawah perikop nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 37. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu
kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Ayat 45. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya itu datang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, tuanku tidak datang, lalu ia memulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk-pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak disangkanya dan pada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Demikian firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita mendengarkan firman Allah, mau merenungkan dan sanggup untuk melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya menyapa yang ada di rumah. Apakah semua dalam keadaan baik? Saya berharap bahwa kita semua juga ada dalam keadaan yang baik. Hari ini, Minggu 19 April, tema yang diberikan oleh Majelis Sinode adalah Gereja Membangun Diri dan Menatap Masa Depan. Kita baru saja menyelesaikan perayaan Paskah. Memang tidak seperti biasa kita ada dalam perayaan Paskah ini yang penuh dengan sukacita. Karena hari ini masing-masing kita harus berdiam diri di rumah karena virus corona yang menakutkan itu. Kita berdiam di rumah, kita melakukan ibadah di rumah bukan karena kita takut dan gereja tidak berdaya, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian kita untuk memutuskan rantai penyebaran itu. Karena itu, biar kita tetap ada di rumah, saya percaya bahwa sukacita peribadatan kita akan terus membangunkan iman kita. Karena kita tahu di rumah pun Tuhan hadir dan memberkati kita jemaatnya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, hari ini pembacaan kita terambil dari Matius pasal 24. Ayat 37 sampai dengan ayatnya yang ke-51, 2 perikop yang menarik. Perikop yang pertama bicara tentang nasihat supaya berjaga-jaga, dan perikop yang kedua itu bicara tentang perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Hari ini kita mau belajar dari 2 pembacaan itu untuk menunjuk kepada sebuah tema, gereja membangun diri dan menatap masa depan. Saya rindu untuk kita memulainya dengan perikop yang pertama. Saudara-saudara, dalam perikop yang pertama ini menunjukkan kepada kita sebuah gambaran tentang zaman Nuh. Dalam nasihat itu juga supaya ada nasihat yang berkata, berjaga-jagalah. Kalau kita membaca bagian ini secara teliti, kita akan menemukan 3 golongan manusia dalam cerita Nuh.
kita akan menemukan golongan manusia yang pertama itu adalah orang yang tidak percaya pada masa kesukaran dan penderitaan. Jadi pada zaman Nuh ada 3 kelompok orang. Yang pertama itu adalah orang yang tidak percaya. Tidak percaya pada masa sukar dan masa penderitaan. Itu dilambangkan dengan mereka yang menjadi korban dari air bah. Mereka acuh tak acuh dan tidak ambil pusing dengan kedatangan Kristus. Sehingga hidup malas tahu dan mereka tidak siap untuk melakukan perubahan hidup. Karena itu mereka dibinasakan. Dan cerita ini juga mau menggambarkan tentang kebinasaan dari orang-orang yang tidak mau pusing, acuh tak acuh dan tidak siap, sehingga mereka juga dibinasakan pada akhir zaman. Itu juga yang kita alami pada saat sekarang, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ada orang yang merasa bahwa gereja itu tidak penting, persekutuan itu tidak penting, bahkan mungkin mengolok-olok setiap orang yang menyatakan percaya kepada Tuhan. Memandang enteng orang-orang yang begitu kusuk beribadah dan tidak pernah ada kepedulian dengan sesama. Yang kedua itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, golongan orang yang kedua adalah orang percaya pada masa kesukaran dan masa penderitaan. Ini dilambangkan oleh Nuh, bahwa ada orang kudus pada masa kesukaran dan penderitaan yang menyadari bahwa waktu kedatangan Tuhan akan datang. Waktu kedatangan Tuhan itu ada dan mereka harus siap siaga supaya mereka diselamatkan. Sehingga dalam catatan cerita tentang Nuh dikatakan bahwa ketika Tuhan Allah meminta Nuh untuk membangun batra, yang bagi orang-orang sesamanya adalah sebuah tindakan yang aneh bahkan gila dilakukan oleh Nuh. Karena dia mau belajar untuk percaya kepada firman Allah. Nah itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, juga dilambangkan dengan orang-orang percaya yang saat ini mengikuti perintah Tuhan, percaya kepada janji Tuhan dan sanggup untuk melihat tanda-tanda zaman sebagai bagian dari pesan-pesan Tuhan kepadanya. Sehingga dia mempersiapkan diri dengan baik. Dia tidak acuh tak acuh, tapi dia percaya bahwa dalam penderitaan dan kesukarannya ada janji keselamatan yang Tuhan siapkan baginya. Dan orang yang ketiga dan golongan orang yang ketiga itu adalah orang percaya masa kini atau juga yang disebut sebagai orang kudus, yang hidup sebelum masa kesukaran dan penderitaan yang dilambangkan oleh murid-murid Yesus. Mereka tidak mengetahui saat Kristus kembali untuk mengangkat mereka ke sorga. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara, mereka percaya bahwa Kristus akan datang, tidak didahului dengan tanda-tanda nyata. Tetapi kedatangan Tuhan itu menjemput mereka karena Kristus telah mengatakannya bahwa peristiwa itu akan terjadi pada saat yang tidak terduga. Seperti catatan pembacaan kita di Matius pasal 24 ayat 42 dan ayat 44. Ini juga menunjukkan kepada kita gambaran orang yang hidup mempertahankan iman sekalipun penderitaan dan kesusahan menimpa, tetapi harus terus berpengharapan kepada Tuhan. Ini gambaran dari pembacaan kita yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, gambaran tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat yang terambil dari Matius pasal 24 ayat 45 sampai 51. Dalam pembacaan ini menunjukkan kepada kita hamba yang setia. Apa ciri-ciri hamba yang setia dalam pembacaan ini? Hamba yang setia itu satu, dia setia. Dia setia ketika tuannya tidak ada.
Dia tetap melakukan apa yang dilakukan, yang diminta oleh tuannya sebagai tugasnya. Dia tidak membangkang terhadap tuannya, sekalipun tuannya tidak ada bersama-sama dengan dia. Contoh ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, boleh kita lihat juga dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Banyak orang di jalan, mereka akan setia mematuhi peraturan lalu lintas. Kalau ada yang jaga, polisi ada di situ, dong taat. Tapi kalau polisi tidak ada, biar lampu merah dong langgar. Kesetiaan dibutuhkan kepada hamba yang setia. Karena itu dalam pembacaan ini juga menggambarkan bahwa hamba yang setia itu dia juga memiliki sikap bijaksana. Bijaksana. Apa itu bijaksana? Bijaksana itu adalah marah pada waktu yang tepat dan menggunakan ilmu dan talenta dengan baik. Jadi kalau mau pintar, dia tahu bahwa ketika dia punya kepintaran itu dia pakai dengan tepat dan baik. Kalau orang yang tidak bijaksana itu, dia marah asal marah, marah sembarang waktu dan pokoknya dia marah sah. Terbukti sekarang di corona banyak orang diam di dalam rumah. Kita pun kesabaran, kita pun kebijaksanaan diuji di situ. Biasa tiap hari kita keluar rumah, kita kerja, kita pulang, tahu rumah aman. Tapi hari-hari ini semua keluarga diam di dalam rumah. Dia harus hidup bersama-sama dengan depung keluarga. Nih kadang-kadang ada kegiatan yang baik kadang-kadang kita mau omong ke hati sesak kita cek. Kenapa? Karena kita semua terbatas. Tetapi orang yang setia itu adalah dia menikmati segala waktu ya dengan segala ucapan syukur. Karena dia tahu ada sesuatu yang harus dia lakukan. Hamba yang setia itu juga digambarkan dalam pembacaan ini adalah yang didapati oleh tuannya melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Jadi desu kerja-kerja, tuan datang lihat kok dia ada kerja, jangan bikin tabalek. Pas dengar tuan datang baru beraba kerja. Padahal itu kerja tidak kerja sama sekali. Akhirnya ditinggalkan sekian lama, tapi itu pekerjaan tidak dilakukan dengan baik. Ini artinya bahwa dia menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk bekerja dengan baik. Ada waktu untuk bekerja, ada waktu juga untuk bermain. Ada waktu untuk online, ada waktu juga untuk offline. Corona begini nih, semua waktu kita pakai untuk online. Jadi status baru 1 menit naik, menit yang kedua naik ulang leh. Akhirnya kita hanya sibuk komen dan kita lupa memasak. Akhirnya banyak rumah tangga berkelahi karena tidak bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Tapi saya percaya bahwa dalam rumah tangga kita tetap aman Yang duduk-duduk ibadah semua ini pasti aman. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, kalau begitu Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau ada hamba yang setia, dicatatkan juga dalam pembacaan ini ada hamba yang jahat. Hamba yang jahat itu seperti apa bentuknya? Catatan yang pertama, hamba yang jahat itu adalah hamba yang berkata di dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang. Hamba yang berkata bahwa Tuanku tidak datang. Jadi ada waktu untuk duduk-duduk, ada waktu untuk bermain, ada waktu untuk melakukan hal-hal yang mungkin tidak disukai oleh tuannya. Kenapa? Kan Tuhan tidak datang. Dia jadi tuan di dalam rumah tuannya. Yang harusnya dia hamba dan tahu diri, tapi karena dia bilang Tuhan tidak datang, jadi dia menjadi tuan di rumah tuannya. Yang kedua itu adalah dia memukul hamba-hamba yang lain. Dia bikin diri ketuan dengan bikin iko depung mau di dalam rumah. Yang kedua itu pukul hamba-hamba. Wis tal kalewat tuh. Mangkali ketika depung tuan tidak ada, dia duduk di sofa yang depung tuan duduk, minum di gelas yang depung tuan duduk. Sekarang dia pukul ini hamba-hamba yang lain. Mengerikan ini. Ini juga menggambarkan bahwa sikap orang-orang yang tidak takut Tuhan.
Bahwa karena dia berpikir Tuhan tidak ada, maka dia melakukan kejahatan-kejahatan ikut apa yang dia mau. Kadang-kadang kita juga pikir begitu Tuhan tidak ada, Tuhan son lihat, Tuhan son tahu. Jadi kita selalu melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadanya. Dan gambaran yang ketiga tentang hamba yang jahat adalah ia makan dan minum bersama-sama dengan pemabuk. Dia masuk dalam kehidupan orang-orang yang tidak mengenal Allah dan menghabiskan waktu dengan orang-orang jahat untuk melakukan kejahatan. Dari dua gambaran ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, apa pesan firman Tuhan bagi kita semua di bawah terang tema gereja membangun diri dan menatap masa depan? Pelajaran pertama atau pesan firman yang pertama yang kita bisa belajar dari pembacaan ini adalah satu, bahwa dalam seluruh tantangan bergereja, gereja tidak boleh putus asa dan kehilangan pengharapan. Gereja tidak boleh putus asa dan kehilangan pengharapan. Siapakah gereja itu? Gereja adalah saya dan saudara-saudara. Di tengah-tengah situasi yang sulit, situasi yang rumit, dan ketakutan-ketakutan serta kecemasan kita, karena satu yang paling tenar sekarang, corona. Kita tidak boleh kehilangan pengharapan kepada Allah, bahwa Allah berkenan untuk menolong kita untuk melalukan badai itu. Tetapi dalam kesemuanya itu, dia minta bahwa kesetiaan dan ketaatan kita juga harus kita jalankan. Apa wujud ketaatan dan kesetiaan kita? Bapak Ibu dan saudara-saudara, sudah kurang lebih kita tidak lagi bergereja. Ada 3 minggu 3 minggu kita tidak bergereja. Banyak orang yang merasa bahwa ini keadaan yang tidak baik, karena orang tidak bisa berkumpul berdoa. Banyak orang yang protes, kenapa pasar tidak tutup tapi kok gereja tutup? Harus kita ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara, inilah tantangan kita dalam bergereja. Kalau selama ini kita merasa bahwa gereja adalah kumpulan dari orang-orang yang harus ada dalam satu gedung, hari ini tantangan itu datang pada kita. Apakah kita sanggup untuk membawa gereja yang adalah diri kita ke dalam rumah tangga dan keluarga kita ataukah tidak? Jangan-jangan kita punya semangat untuk bergereja, bersekutu bersama-sama, tetapi secara keluarga dan pribadi kita tidak mampu membangun persekutuan dengan Tuhan Allah. Kalau kita ingat kisah tentang gereja mula-mula, murid-murid bergereja di rumah-rumah, rasul-rasul itu bergereja di rumah-rumah, dan kita belajar hari ini, kita kembali ke rumah untuk membangun persekutuan bersama-sama dengan Tuhan. Apakah bapak-bapak bisa menjadi imam di dalam rumahnya bagi istri dan anak-anaknya? Apakah seorang ibu bisa menjadi tiang iman dan pendoa bagi suami dan anak-anaknya? Apakah anak-anak juga bisa duduk bersama-sama untuk berdoa dengan orang tua? Dan saya percaya bahwa inilah tantangan yang Tuhan buat untuk kita semua, supaya di dalam masa kesulitan ini seluruh pemurnian Allah akan terjadi dalam kita dan rumah tangga kita. Karena firman Tuhan berbunyi, dan Tuhan Yesus telah menubuatkan suatu masa kesukaran yang sangat luar biasa, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan, yang tadi kita bisa baca di dalam Matius pasal 24 ayatnya yang ke-21. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat, seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Di situ pemurnian kita terjadi, supaya dalam menanti seluruh penyataan Allah dalam kehidupan kita, kita hanya punya 2 sikap yang dijalankan. 1, dengan penderitaan dan pergumulan, iman kita semakin pasti kepada Tuhan,
Dan kita selalu beribadah kepada Tuhan dalam keterbatasan ataukah dalam ketidakpastian, dalam pergumulan, di dalam kesulitan kita menjadi orang yang asik dengan diri kita sendiri. Tidak lagi peduli dengan Tuhan dan lebih asik dengan dunia ini. Kesukaran akan menolong kita untuk melakukan tindakan-tindakan yang akan mencerminkan siapa kita di hadapan Tuhan Allah. Catatan yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dalam pengharapan itu gereja harus tetap berjaga-jaga dengan iman dan seluruh aktivitas gereja secara holistik. Berjaga-jagalah menunjukkan keadaan siap, siaga, terus menerus. Bukan hanya sekedar hari ini, tetapi dia berkelanjutan. Tetap berdoa, tetap beribadah, tetap bekerja, tetap mengampuni, tetap mengasihi. Kenapa? Karena dalam pengharapan itulah kita harus tetap menjalankan tanggung jawab kita tiap hari. Dan catatan yang ketiga, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari pembacaan ini, bahwa peringatan Yesus agar murid-muridnya selalu siap sedia harus dipahami sebagai menunjuk kepada kedatangannya dari sorga. Sekali lagi, peringatan Kristus agar murid-muridnya selalu siap sedia harus dipahami sebagai petunjuk kepada kedatangannya dari sorga. Kedatangan anak manusia itu menunjuk kepada satu, bahwa kedatangannya kembali pada saat yang tidak diduga, tidak dapat diramalkan. Catatan Alkitab menyatakan bahwa dia datang seperti pencuri. Dia tidak memberitahukan. Karena itu tidak ada catatan Alkitab yang menyatakan bahwa orang bisa meramal kedatangan Tuhan. Supaya orang belajar untuk tidak menjadi Tuhan atas dirinya dan atas orang lain. Dia tidak bisa meramal Tuhan karena Tuhan tidak bisa diramalkan. Karena itu kalau saat ini masih ada orang yang bisa meramal-ramal, cek baik-baik dia percaya Tuhan atau percaya siapa. Catatan yang kedua adalah bahwa kedatangannya kembali untuk membinasakan orang jahat dan mengumpulkan semua orang kudus, orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kedatangannya. Catatan pembacaan kita tadi jelas bahwa ketika dia datang, dia memisahkan antara orang yang jahat dan orang yang baik. Orang yang baik ikut dia, orang yang jahat tinggal. Karena itu periksa diri kita. Saat ini kita sebagai orang yang mana? Jahat kau baik. Masing-masing dia jawab as itu berubah su. Catatan yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara, dari seluruh kisah pembacaan ini, dari pesan-pesan yang kita baca, maka sekarang yang harus menjadi catatan penting bagi tiap-tiap orang percaya adalah perhatiannya tidak ditujukan pada soal waktu. Sekali lagi, tidak soal waktu. Tetapi perhatian itu lebih kepada pembenahan diri dan kerja kita tiap-tiap hari dalam sebuah kewaspadaan dan kesiagaan. Bahwa yang harus kita pikirkan adalah kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan. Apa yang kita pakai dalam detik-detik kehidupan yang Tuhan percayakan sampai hari ini. Apakah kita berbenah diri? Apakah kita tetap berpengharapan kepada Tuhan? Ataukah kita tetap hidup dalam cara hidup kita yang lama dan sama sekali tidak memiliki pengharapan kepada Tuhan? Masing-masing kita merenungkan di manakah posisi kita. Supaya ketika kalau kita menyanyikan pujian, hidup itu adalah kesempatan untuk menjadi berkat. Kesempatan untuk berbenah diri. Supaya dari hidup kita boleh menjadi kesaksian bagi orang lain. Bahwa di dalam hidup kita lahirlah Kristus yang telah bangkit itu. Untuk apa? Menyatakan sebuah pengharapan kepada umat percaya bahwa Allah hidup dan menolong kita untuk melihat masa depan bersama-sama dengan Tuhan.
Karena di dalam masa depan itu ada pengharapan bahwa hidupmu berharga bagi Allah. Dan Dia telah datang dan memberikan keselamatan bagi kita semua. Sekiranya firman Tuhan ini menolong untuk kita sebagai pribadi-pribadi yang menyebut diri kita gereja, dapat membangun diri kita dengan baik, menatap masa depan yang Tuhan anugerahkan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita berteduh diri, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Kami belajar sebagai gereja bagaimana kami membangun diri dan menatap masa depan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami punya banyak kelemahan karena kami berhadapan dengan sejumlah persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan hidup kami. Tapi kami selalu percaya Tuhan pasti menolong kami. Tuhan pasti memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kami untuk kami membangun masa depan yang indah bersama-sama dengan Tuhan, karena keselamatan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih banyak Tuhan Allah. Biarlah firman-Mu boleh menjadi bagian yang baik di dalam hidup kami. Terpuji-pujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita akan mengaku iman kita bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu. Marilah kita menyatakan pengakuan kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhan tak pernah gagal. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebagai jawaban atas anugerah Allah yang kita terima dalam kehidupan kita, marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Murah, kami mohon kepadamu, berkatilah persembahan syukur kami ini. Sebab siapakah kami ini yang dapat memberi dengan kesukaan sendiri? Semuanya Tuhan punya dan kami berikan dari tangan Tuhan sendiri. Amin. Kita nyanyikan pujian besarlah untungku. Besarlah untungku
Saudara-saudara yang terkasih, mari kita satu hati, kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Bapa pengasih dan penyayang, segala limpah syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu untuk hidup dan keselamatan yang masih Tuhan anugerahkan sampai dengan hari ini. Di sini kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa untuk seluruh pergumulan kehidupan kami, untuk seluruh pergumulan kehidupan bergereja. Biarlah kasih sayang Tuhan senantiasa melingkupi dan memberkati akan kami semua. Bapak, kami mau berdoa untuk kelangsungan ibadah minggu di tiap-tiap rumah tangga. Kami berdoa supaya ibadah ini dapat berjalan dengan baik, karena anugerah dan pertolongan yang Tuhan anugerahkan bagi setiap anak-anak Tuhan yang ada di tiap-tiap rumah tangga. Karena Tuhan mengetuk pintu hati mereka masing-masing pribadi, mengetuk pintu rumah mereka untuk menyambut kehadiran Tuhan. Kami berdoa biarlah masing-masing keluarga dapat membangun mezbah di hadapan hadirat-Mu, menaikkan syukur mereka untuk keselamatan, untuk kesehatan, untuk sukacita, untuk berkat-berkat yang senantiasa mereka terima dari tangan Tuhan. Dan biarlah mereka juga bisa datang ke hadapan hadirat-Mu membawa seluruh pergumulan kehidupan mereka. Mereka berdoa untuk pekerjaan mereka, mereka berdoa untuk keluarga mereka, untuk anak-anak mereka dengan pendidikan mereka, untuk orang-orang tua mereka yang telah lanjut usia, untuk saudara-saudara mereka. Biarlah Tuhan mendengarkan setiap pergumulan-pergumulan kami, karena kami tahu bahwa Engkau Allah pengasih dan penyayang itu senantiasa menolong dan memberikan kepada kami pengharapan bahwa di dalam Engkau selalu ada masa depan baik yang Tuhan rancangkan bagi kami, karena rancangan-Mu adalah rancangan damai sejahtera. Bapa di sorga, Bapa yang penuh dengan kasih setia, kami juga mau berdoa untuk ancaman virus corona di seluruh dunia, supaya dapat ditanggulangi dengan baik dalam campur tangan Tuhan, supaya kami manusia dapat menjalani hidup dengan normal kembali, tanpa ketakutan, tanpa rasa khawatir, dan kami dapat kembali beribadah di gereja-gereja, di tiap-tiap persekutuan dengan baik, karena kemurahan Tuhan atas kami semua. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang bergumul dengan sejumlah hal yang terjadi dalam hidup mereka akibat imbas dari virus corona bagi perekonomian dunia, tapi juga bagi perekonomian tiap-tiap keluarga. Ada berbagai jemaat Tuhan yang mengalami kesusahan di mana-mana. Kami percaya tangan pengasihan Tuhan senantiasa terulur atas mereka, sehingga mereka boleh mendapatkan pertolongan, mereka boleh mendapatkan uluran tangan dari orang-orang yang terketuk pintu hatinya untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya bahwa semua kami yang tertunduk di hadapan hadirat-Mu, jauh di dalam hati kami ada hal-hal yang kami doakan secara pribadi untuk suami kami, untuk istri kami, untuk anak-anak kami, untuk orang tua kami, untuk saudara-saudara kami. Kami mohon Tuhan mendengarkan dan menyambut kami. Segala sukacita yang kami alami untuk pertambahan usia ataupun keberhasilan dan berkat-berkat yang lain yang Tuhan anugerahkan bagi kami, terima kasih banyak. Biar kami semua di dalam sukacita itu terus menyatakan syukur yang berkenan kepada Tuhan.
tetapi sekalian kami yang tertunduk di hadapan-Mu, yang bergumul dengan sakit penyakit kami mohon Tuhan menjamah kami dan memberikan kepada kami kelepasan. Kami yang bergumul dengan sejumlah hal yang tidak bisa terungkapkan, Tuhan mendengarkan isi hati kami, menolong kami semua, supaya kami terus berpengharapan kepadamu, bahwa kekuatan Tuhan anugerahkan bagi kami untuk melewati setiap masa-masa sulit dalam hidup kami, karena tidak ada yang mustahil di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan untuk segala kebaikan dan cinta Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, dan kami bersyukur kami boleh mengambil bagian dalam persekutuan di hari Minggu pagi ini. Terima kasih banyak Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah sembah syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penolong kami yang setia, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Kita nyanyikan pujian penutup Kudaki Jalan Mulia sambil kita berdiri untuk kita menerima berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.